Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih dengan tema tata cara wudhu yang benar. Kalian tahu kan wudhu itu penting sekali? Karena tanpa wudhu sholat kita tidak sah. Yuk kita belajar bersama-sama agar wudhu kita sempurna dan mendapatkan pahala yang besar. Wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan air. Artinya kita membersihkan bagian tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki agar siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan wudhu bukan hanya tubuh kita yang bersih, tapi juga hati kita tenang dan suci. Sekarang kita pelajari rukun wudhu, yaitu hal-hal yang wajib dilakukan agar wudhu kita sah. Yuk ikuti bersama-sama. Rukun wudhu itu ada 6. 1. Niat wudhu, dibaca di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. 2. Membasuh wajah. Batas membasuh wajah yaitu dari atas, dari tempat tumbuhnya rambut ke bawahnya sampai dagu, dan ke sampingnya dari telinga kanan ke telinga kiri. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. Caranya, ulurkan tangan hingga ke bawah keran dan cuci tangan hingga ke area siku sambil digosok dengan pelan-pelan. Awas ya, harus sampai siku. Kalau tidak sampai siku, nanti wudhu kita tidak sempurna. Dan juga ingat, dahulukan bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. 4. Mengusap sebagian kepala. Caranya, ambil sedikit air dengan tangan, lalu usapkan ke sebagian area kepala. Boleh bagian depan kepala, bagian samping, bagian atas, maupun bagian belakang. Yang penting di bagian area kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Caranya, arahkan kaki ke bawah keran, kemudian basahi kaki dengan air sambil digosok-gosok dengan pelan di setiap ruas-ruas jarinya. Namun ingat, dahulukan yang kanan, lalu kemudian bagian yang kiri. 6. Tertib, yaitu melakukan gerakan wudhu dari awal sampai akhir sesuai urutannya. Nah, 6 hal ini wajib dilakukan. Kalau salah satunya ditinggalkan, maka wudhunya belum sah ya anak-anak. Selain rukun, ada juga sunnah wudhu yang membuat pahala lebih besar, yaitu hal-hal yang menambah kesempurnaan dan pahala kita. 1. Membaca basmalah di awal. Sebelum kita melaksanakan wudhu, disunahkan kita harus membaca bismillah dulu. Kedua, sunnah wudhu itu adalah membasuh kedua telapak tangan. Setelah kita membaca basmalah, kita disunahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Tujuannya untuk menghilangkan najis dan kotoran. Ketiga, berkumur dan menghirup air ke hidung. Setelah membasuh kedua telapak tangan, maka disunahkan untuk berkumur dan menghirup air ke hidung. Tujuannya untuk membersihkan sisa makanan atau kotoran yang ada di mulut kita, dan juga membersihkan kotoran yang menempel atau ada dalam hidung. 4. Mengusap seluruh kepala dan telinga. Mengusap seluruh kepala dan telinga dilakukan di dalam rukun wudhu yang keempat, dan mengusap telinga dilakukan setelah mengusap seluruh kepala. 5. Mendahulukan bagian yang kanan, mengakhirkan bagian yang kiri. Dalam melaksanakan rukun wudhu, maka disunahkan untuk mendahulukan anggota wudhu yang bagian kanan dan mengakhirkan yang bagian kiri. Awas jangan sampai kebalik ya. 6. Membaca doa setelah wudhu. Setelah kita selesai melaksanakan wudhu, disunahkan untuk berdoa.
Mari kita membaca doa wudhu dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mensucikan diri, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, tahukah kalian bahwa wudhu bukan hanya membersihkan tubuh, tapi juga menghapus dosa? Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang muslim berwudhu, maka dosa-dosanya keluar bersama tetesan air. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi rajin-rajinlah berwudhu agar kita selalu bersih dan disayang Allah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, yuk jawab pertanyaan berikut. 1. Apa arti wudhu? 2. Sebutkan 3 rukun wudhu. 3. Apa doa setelah wudhu? Coba bacakan. Masya Allah, hebat. Jangan lupa praktikkan wudhu di rumah dengan benar ya. Insya Allah dengan wudhu yang benar, sholat kita jadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.